Cuman yang tidak ada di mana? Di SA. Iya enggak? Karena kan cuma 6, berarti kan datang bareng 10. Entah ini booking, entah ini tidak booking, tetap akan terjadi penundaan waktu dilayani oleh petugas frontline atau SA. Jadi kalau misalkan si petugas MRS atau MRA itu tidak jeli atau tidak pinter dalam mengatur kesigapan atau kesiapan petugas SA, tetap ada salah satu atau 4 orang customer yang dikorbankan untuk menunggu dilayaninya SA. Kalau masalah proses di belakangnya itu sudah tidak masalah, kita sudah tahu. Kita bisa jelaskan, Pak, ini mobil nanti dimulai jam 8 pagi, selesainya nanti jam setengah 10 siang untuk yang SBE. Untuk yang EM nanti saya mulai jam 8 pagi, saya bisa serahkan kendaraan Bapak nanti jam 9. Itu sudah jelas, karena itu sudah dibuatkan SOP. Kan kayak gitu. Tetapi kalau selama petugas MRS itu tidak bisa mengatur tren kedatangan pelanggan dengan baik, karena kita datang nih 6 orang langsung datang di sini jam 8, misalnya jam 8 kurang 5 menit sudah siap. Tetapi begitu brol dari sana ada 10 orang, ya kan tetap ada 4 orang yang disuruh, ini orang kenapa saya dicuekin kan gitu. Nah, bentar. Setelah itu kan sudah terjadi pertama kali. Tetapi alangkah baiknya misalkan tuh Mbak, petugas MRS atau MNA itu sudah mengatur, wah ini saya SA ini cuma 6 ini, sedangkan yang datang besok pagi rumput jam 8 itu 10. Bagaimana caranya si petugas MRS itu mengatur memberikan schedule ke pelanggan itu bagaimana Pak? Karena besok pagi petugas kami itu cuma 6. Alangkah baiknya biar Bapak tidak nunggu, misalkan datang lebih awal Pak. Yang misalkan itu yang 6 disuruh datang lebih awal enggak apa-apa, yang 4 disuruh datang jam 8 juga enggak apa-apa. Misalkan caranya begitu. Bisa juga diadakan petugas piket. Bisa juga bagaimanapun caranya tetap schedule tren kedatangan pelanggan menurut kami itu sangat penting di situ. Biar tidak terjadi keterlambatan pelayanan. Saya kira cukup seperti itu. Syukur-syukur petugas MNA bisa mengatur stol, Mbak. Kita menyisakan, jadi stol utama itu untuk yang booking, juga menyisakan 1 SA untuk menangani yang non booking. Jadi begitu ada orang non booking datang, dia tetap masih bisa dilayani pagi. Contohnya bagaimana? Kita punya stol misalkan 10, yang 2 untuk job stop, untuk unit mobil yang nginep. Itu jatah, sudah nggak boleh diotak-atik. Jadi jatah yang harus dikerjakan besok pagi dari tetap jatah 2. Terus masih punya 8 kan? Punya 6. Yang 6 untuk yang booking. Yang 2 untuk yang non booking. Sisanya punya berapa sih? SA punya 6 kan? Yang 5 untuk melayani yang booking, yang 1 untuk melayani yang non booking. Maksud kami seperti itu. Jadi pada saat penerimaan bisa diatur seperti itu, ya mudah-mudahan tidak ada yang merasa diabaikan. Saya kira seperti itu. Baik yang booking maupun yang non booking tetap itu adalah customer kita. Intinya kalau saya di tren kedatangan pelanggan yang mungkin kalau saya, misalkan saya itu pinter berkait, saya tak lengkapi tak delekin yang itu.